Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Dialog Publika kembali menjumpai Anda bersama saya Erwin Syah. Kali ini kami akan membahas mengenai mencermati RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur tahun 2023. Pemirsa, di mana Musrenbang sendiri sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan RKPD Kaltim tahun 2023. Dan Musrenbangnya sendiri akan digelar rencananya tanggal 20 April 2022 mendatang. Ini lantas apa saja yang menjadi prioritas dan isu strategis yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 ini, dan bagaimana upaya realisasi dari program-program yang tertuang dalam RKPD ini, kaitannya juga dengan program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023. Kami bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Kaltim. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Haji Muhammad Aswin, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya Ibu Ferry Diana Hurakwang, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim. Selamat sore, Bu Ferry. Selamat sore. Iya. Dan tamu yang ketiga adalah Dr. Jauhar Barlian, Akademisi FISIP Universitas Mula Warman. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0541737005. Sebelum kami mulai publika, kami sudah siapkan satu tayangan pengantar. Mari kita saksikan bersama berikut ini. Mencermati RKPD Kaltim 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun RKPD sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Mengacu pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah melaksanakan Pramusrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kaltim tahun 2023. Dalam paparannya Kepala Bapeda Kaltim, ada sejumlah isu strategis dibahas mulai dari upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia, percepatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penyelenggaraan pemerintahan, hingga pada isu strategis pembangunan ibu kota negara. 4 poin penting dalam identifikasi permasalahan pembangunan Kaltim pada tahun 2023 yang cukup menyita perhatian dalam pembahasan Pramusrenbang. Di antaranya masih relatif tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur. Selain itu, persoalan ketimpangan pendapatan dan potensi penurunan kualitas lingkungan hidup juga turut menjadi bahasan utama. Bukan tanpa alasan, berdasarkan hasil evaluasi 4 bagian ini, secara data menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Lantas bagaimana upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengatasi persoalan tersebut dengan mengoptimalkan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kaltim 2023? Simak jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika hari ini. Ya, itu tadi pemirsa tayangan pengantar untuk Publika sore ini mencermati rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kaltim 2023. Kami mulai Publika, saya ingin ke Pak Aswin, Kepala Bapeda Kaltim. Pak Aswin, untuk tema dan juga prioritas pembangunan untuk Kalimantan Timur di tahun 2023 ini secara sederhana itu seperti apa, Pak? Jadi sebagaimana yang kita lakukan setiap tahun, kita harus menyelaraskan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Di pemerintah pusat itu temanya memang adalah untuk mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi. Jadi kita membuat tema tahun ini peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka Kalimantan Timur yang berdaulat.
Ini tema kita menyelaraskan dengan pemerintah pusat dan kita memiliki 6 ya. Kita memiliki 6 program prioritas kita sebagaimana tahun sebelumnya juga 6, tinggal temanya saja yang bergeser, topiknya saja. Yang pertama, pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing. Yang kedua, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Ketiga, peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas. Kenapa ini yang kita lakukan? Karena tenaga kerja kita pada umumnya banyak di perdagangan maupun di pertanian ini. Sementara kontribusi PDRB itu yang paling tinggi berdasar dari pertambangan. Oleh karena itu pertambangan sebenarnya tidak menarik ekonomi masyarakat kita secara langsung dalam bentuk peran tenaga kerja. Itulah kita upayakan supaya peningkatan produktivitas komoditas ini membantu kita, yang salah satunya menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat kita. Kemudian juga peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan. Nah, perlu diketahui industri pengolahan kita ini sebenarnya sedikit saja yang berasal dari masyarakat kita. Sebagian besar industri pengolahan ini berasal dari Pertamina, ya, pengolahan migas dan yang ada itu. Kemudian juga industri sawit yang banyak mengolah industri pengolahan ini. Nah, industri pengolahan yang lain sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi cukup lumayan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan sektor yang dominan pada saat ini, kita sebagai sektor sumber daya alam atau sektor primer ini, maka kalau sektor primernya nanti habis, itu yang jadi masalah, industri pengolahan kita juga habis. Nah, oleh karena itu kita berupaya melakukan transformasi. Kemudian pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah. Karena jalan kita sepanjang Kalimantan Timur ini banyak jalan-jalan nasional, maka kita tidak bisa menargetkan, kita hanya berharap dan berjuang dengan keras kepada pemerintah pusat. Agar membangun jalan itu kapasitasnya tuh kalau memang yang lewat 35 ton, kita buat kelas 1 yang memang sudah dirigit sama sekali lah. Jangan nanti dibangun 8 ton sebulan, setelah itu Bu Peridiana tidak bisa lagi ke Kutai Barat sudah. Karena apa? Karena dijalani oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang pada umumnya menurut gubernur kita itu adalah illegal mining yang lewat situ. Nah, oleh karena itu ini salah satu pemerataan supaya indeks gini kita menjadi baik. Dan terakhir adalah pengembangan kemandirian birokrasi. Ini dalam rangka kita melayani masyarakat supaya bisa terbuka, supaya adil dan sebagainya. Kami kira itu yang menjadi prioritas, Pak. Iya, baik. Saya ingin ke Ibu Ferry. Bu Ferry, ini masih awal memang perbincangan kita, tapi tadi sudah disampaikan 6 prioritas untuk pembangunan Kaltim, khususnya di tahun 2023. Bagaimana DPRD sendiri melihat prioritas ini? Apakah memang sudah sejalan dengan kebutuhan yang ada bagi masyarakat Kaltim, termasuk juga kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur ini? Baik, ya RKPD memang sudah disusun dan kebetulan waktu itu kami juga hadir dalam rangka di Balikpapan ya. Namun kalau kita berbicara Kalimantan Timur, jujur saja kalau mau melihat dari program kemudian dari anggaran itu ya tidak cukup begitu ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa pertama Kalimantan Timur ini cukup luas, ada 10 kabupaten kota. Kemudian juga Kalimantan Timur secara umum jujur kita katakan bahwa infrastrukturnya juga belum memadai. Dari sisi jalan saja, walaupun tadi banyak jalan nasional, kemudian tahun ini ada 2 triliun dari APBN yang digelontorkan ke Kalimantan Timur, tapi belum juga bisa memenuhi kualitas jalan yang bagus. Anggaran untuk jalan saja itu kebanyakan untuk preservasi saja, ya bukan untuk efektifnya. Lalu kalaupun dilakukan efektif, memang yang harus ditinjau kembali adalah tonase jalan. Karena kita ini sudah tidak lagi kendaraan kecil, banyak kendaraan-kendaraan besar. Ada perkebunan, ada pertambangan yang banyak di Kalimantan Timur. Jadi bukan saja dari sisi pertanian saja, tapi juga jalan pertanian juga bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan alat berat. Nah,
kalau berbicara mengenai program kerja secara umum memang sudah bagus. Dan juga ini tentu uraian dari rencana pembangunan daerah yang 2019-2023. Yang paling penting adalah kita melihat sepanjang 4 tahun ini dan tersisa 1 tahun ke depan, outcome yang sudah didapatkan oleh Kalimantan Timur dari rencana pembangunan daerah itu. Nah, apakah sudah bisa kita nikmati, berapa persentasenya? Di tengah jalan juga kita tahu bahwa kita ada semacam musibah dengan adanya COVID-19 ini tadi. Jadi 2 tahun kita berjuang, tentu rencana pembangunan itu pasti terganggu. Nah, kemudian juga kita hari ini juga sudah mendapatkan juga di luar rencana yang awal itu adalah pembangunan IKN. Nah, tentu ini juga akan disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita persiapkan di awal, terutama untuk Kalimantan Timur sendiri, daerah-daerah penyangga ini, seperti pertanian ini kita mesti sudah dorong kabupaten kota itu untuk menyiapkan apa sih yang kamu siapkan untuk menjadi penyangga. Mungkin itu yang selalu menjadi penekanan-penekanan dari kami DPRD. Iya, baik. Saya ke Pak Jauhar. Pak Jauhar ini melihat capaian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri di tahun 2021 di masa pandemi, boleh dikatakan ini target yang ditetapkan juga tercapai di atas begitu. Ini berdasarkan pernyataan dari Sekda Prof Kaltim beberapa hari yang silam begitu. Lantas ini di tahun 2022 dan 2023 sisa masa kepemimpinan Bapak Isra Nur dan Bapak Hadi Mulyadi. Bagaimana mungkin Pak Jauhar bisa melihat tantangan ke depan dalam mencapai program-program tadi sesuai target dijalankan, khususnya yang tertuang dalam RKPD dan juga sejumlah prioritas yang sudah disampaikan tadi Pak Jauhar? Ya, kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Prof. Aswin tadi terkait program prioritas, 6 program prioritas untuk RKPD tahun 2022, tentunya kita harus melihat bagaimana sinkronisasi dengan RPJMD 2018-2023 kan, seperti itu. Kemudian perlu diingat juga bahwa salah satu kemudian kejutan bagi Kalimantan Timur, sebagaimana disebutkan Ibu tadi, bahwa ada hal yang tidak pernah kita minta tapi masuk ke Kaltim, maksudnya IKN. Tentu program prioritas seperti yang disebutkan tadi Pak Ketua Bapeda, bahwa 6 program prioritas ini tentunya tidak boleh lepas dari program nasional tadi. Sinkronisasi antara apa yang dilakukan oleh daerah dengan nasional tentu harus tetap jalan dengan sinkron. Terkait dengan 3 program prioritas yang disebutkan tadi. Yang pertama, bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Kaltim memang sudah harus berbenah. Kaltim sudah harus mempersiapkan diri menuju IKN, menuju terwujudnya. Mudah-mudahan ini terwujudnya IKN, karena kita sudah melihat bagaimana bagaimana semangat, bagaimana kemudian antusiasme pemerintah pusat untuk mewujudkan IKN. Tentu kita juga tidak boleh melepaskan diri bahwa kali ini adalah sesuatu yang masih panjang dan tapi tetap kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kemudian kita terlena dengan bahwa kita sudah masuk IKN, sementara kualitas sumber daya manusia kita tidak siap dengan itu. Oke, selama 2 tahun kita sudah stuck. 2 tahun ini kita sudah di rumah saja. Mungkin setelah sekarang, pasca new normal, atau kita hidup berdampingan dengan virus COVID ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi sudah berubah menjadi endemi, itu bisa membuat kita untuk kemudian beraktivitas secara normal tapi dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita dalam upaya meningkatkan, mewujudkan apa program yang ada di RKPD 2022 ini. Kemudian 2 program berikutnya, yaitu bagaimana peningkatan produk komoditas khususnya pertanian tadi. Ini kemudian saya sangat secara saya orang sosial, Pak. Mungkin akan mengatakan ini menjadi sebuah tantangan yang sangat bagus atau tantangan yang sangat menggelitik bagi kita ketika kita kemudian menyebut bahwa bagaimana kita meningkatkan produktivitas pertanian, bagaimana kita meningkatkan produktivitas kegiatan-kegiatan komoditi ini. Kenapa? Karena selama ini kita tahu bahwa produk komoditas kita ini adalah produk-produk yang berada dari luar pulau, bahkan kita sangat tergantung dari situ. Nah, ini menjadi tantangan. Mudah-mudahan dalam Musrembang besok bisa terwujud apa langkah-langkah strategis untuk itu. Mudah-mudahan ini kemudian bisa mendapat dukungan dari Ibu
anggota dewan terkait dengan penganggarannya yang tadi dikatakan bahwa ya mau tidak mau kita harus mengaku itu. Dan yang terakhir bahwa salah satu bagi saya misalnya dari 6 tadi ada 3 yang menjadi sorotan utama, yaitu industri pengolahan. Mau tidak mau harus kita akui bahwa industri pengolahan yang pertama itu misalnya migas. Migas ini adalah industri besar. Migas ini adalah industri dengan industri dengan modal dan sumber daya tinggi. Yang hampir pasti atau hampir kalau kita lihat, kita cermati industri pengolahan migas di Kalimantan Timur itu sangat sedikit, hanya sekian persen masyarakat Kaltim yang ambil bagian dari situ. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita, meskipun kontrak-kontrak migas yang ada di kita itu sudah juga pada akhir-akhir kontraknya. Sudah bahkan ada yang perpanjangannya beberapa kali dan seterusnya, yang harus kita akui itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Hanya saja yang peluang yang ada sekarang adalah ada pada pengolahan sawit, misalnya industri pengolahan sawit. Industri pengolahan sawit ini betul, industrinya ada pada kelompok-kelompok tertentu, ada pada perusahaan-perusahaan tertentu, tapi kebutuhan ataupun syarat untuk masuk ke situ tidak terlalu berat. Yang saya yakin ketika poin pertama tadi, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan daya saing sumber daya manusia Kaltim bisa diwujudkan, kita masih bisa bersaing di situ. Masyarakat Kaltim itu bisa mengambil peran dari situ. Tinggal kita bagaimana mengolah. Ini ada pada bagaimana Prof. Aswin misalnya membingkai itu supaya warga Kaltim bisa masuk ke situ. Itu yang paling penting dari 6 program prioritas bagi saya tadi yang ada dalam RKPD 2022. Meskipun tidak bisa dihindari juga, misalnya perbaikan infrastruktur dan seterusnya, itu kebutuhan kita. Tapi saya yakin dengan adanya adanya proyek IKN di Kaltim, hal ini bisa menjadi daya bargaining bagi kita ke pusat. Tidak mungkin ibu kota negara jalannya masih seperti sekarang, ke Kubar masih harus 9 jam. Itu menjadi itu saya pikir bahwa akan otomatis bisa menjadi perjuangan dari ibu ke Jakarta. Nggak malukah ibu kota Nusantara begitu, kan seperti itu. Itu tantangannya. Iya. Baik, saya langsung ke Pak Aswin nih Pak, bisa memberi tanggapan nih terkait dengan langkah strategis apa kira-kira untuk upayanya membingkai seperti yang Pak Jauhar sampaikan tadi, sejumlah isu-isu yang memang krusial untuk diselesaikan, dituntaskan. Tadi ada masalah SDM, kemudian juga pengangguran terbuka ini juga masih terjadi begitu, yang posisinya juga cukup menjadi perhatian. Kemudian masalah pengolahan tadi dan juga pertanian ini seperti apa Pak Aswin? Ya, saya ingin menanggapi yang masalah pertanian ya. Kita itu baru bisa memenuhi keperluan daerah kita itu hanya 47% beras ya. Kemudian kalau ternak khususnya ayam, daging ayam itu hanya 26% kalau kita perhatikannya. Berarti ini tantangan buat kita sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita membaca teori ekonomi misalnya, apa sih yang menjadi kelangkaan di daerah kita ini? Kita bukan kelangkaan sumber daya alamnya, bukan lahannya, bukan ininya. Yang langka itu justru tenaga kerja. Orang yang bekerja di sektor pertanian itu, pilihan-pilihan itu adalah pilihan terakhir. Oleh karena itu, saya melihat bahwa dengan adanya ibu kota negara yang baru ini, masyarakat kita yang punya uang itu akan menginvestasikan di bidang pertanian, tapi pekerjanya mereka yang datang dari luar itu. Itu yang saya kira nanti bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, kalau kita melihat bahwa kita harus memaksakan yang ada sekarang ini, para pemuda yang memilih, kaum milenial memilih multimedia dan sebagainya untuk jadi petani, buktinya Ibu Peri aja enggak mau jadi petani sekarang ini. Iya kan, itu salah satu hal yang kita rasakan. Nah, saya yang sekolah pertanian juga enggak bertani juga sekarang. Saya juga enggak, Pak. Iya. Saya kira itu salah satunya. Kemudian kalau yang berkaitan dengan industri, saya kira kita berupaya supaya industri ini kita bisa transformasi industri yang bagus itu memang yang berkaitan dengan rakyat secara langsung. Kalau yang diolah oleh perusahaan-perusahaan besar itu memang kita ya ikut saja di dalamnya. Ini yang mungkin bisa kita lihat. Misalnya batu bara digasifikasi menjadi metanol misalnya. Itu bagus saja bagi daerah kita, bisa kita bekerja juga. Tetapi kalau perusahaan itu yang menentukan harganya, sama juga bohong kayak minyak goreng sekarang. Kan dia buat seolah-olah dengan masuknya B30 di dalam solar itu lalu
dia kekurangan bahan baku untuk membuat minyak goreng, lalu dia simpan, kan seperti itu namanya. Nah, kalau berdasarkan yang seperti itu juga, kita harus bisa juga mengaturnya sedemikian rupa. Alhamdulillah tadi saya lihat ada diskusi dari Kementerian ISDM bahwa mereka akan mengembalikan beberapa kewenangan yang dulu dimiliki pemerintah provinsi. Karena sekarang ini kan kita tidak punya kekuasaan lagi. Kalau saya lihat, saya ini kebetulan 3 zaman juga lah. Hidup di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde yang reformasi ini. Keadaan sekarang ini lebih jelek daripada Orde Baru. Sentralistisnya itu loh. Pada zaman Orde Lama, demokrasi terpimpin, oke lah. Ini lebih daripada itu kalau saya lihat. Semuanya ditarik. Desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, belum lagi ekonomi, habis semuanya ditarik sudah. Kalau dulu saya mencalonkan orang jadi bupati cukup di daerah ini aja. Kalau sekarang ini harus dari pusat turun sana. Orang DPRD provinsi bicara salah langsung copot, ya. Recall kan. Kalau dulu enggak. Zaman Orde Baru itu lumayan lah. Nah itu perbandingannya bukan kita mau ke zaman Orde Baru, tapi situasi inilah yang membuat kita serba salah sebenarnya. Padahal kalau izin-izin segala macam itu masih di tangan kita, kita berhak, jangan kamu ini, kamu harus seperti ini, kamu tidak boleh lewat sini. Jadi, kami tidak bisa Pak negur itu. Kita rakyat lah yang berteriak kan, bisa karena kita diberi satu kewenangan ditambahi bisa kita mengajak. Tapi kalau tidak seperti ini, siapa yang mau Pak kita dipindah ke Papua kalau kami menegur itu, karena bintangnya 4, kami ini cuma berapa aja bintangnya, tidak ada bintangnya kan, kayak gitu kan keadaan sekarang. Saya kira begitu Pak. Baik, kita akan jeda sejenak pemirsa, usai pariwara berikut Publika akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika mencermati RKPD Kaltim 2023. Di segmen kedua ini kami juga masih menantikan Anda jika Anda ingin bergabung di 0541 737 005 untuk berinteraksi dengan narasumber kami di studio. Saya ingin ke Bu Ferry Diana untuk melanjutkan perbincangan kita. Ibu Ferry selaku perwakilan dari masyarakat juga begitu ya Bu. Seperti apa sih Bu harapan-harapan, mungkin juga aspirasi dari masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di daerah yang Ibu wakili misalnya begitu, apa begitu yang benar-benar harapan masyarakat? Kita juga ingin tahu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi aspirasi juga yang bisa dituangkan di RKPD dan dibahas di Musrenbang nanti misalnya begitu. Silakan Bu. Baik, kalau berbicara harapan masyarakat kan luas sekali. Jadi dari sudut pandang mana dulu nih? Ya, kalau mau berbicara isu yang teraktual, misalnya persoalan IKN misalnya, di dapil saya lagi berbincang-bincang bagaimana kita menjadi daerah penyangga. Nah, dalam hal ini kan tentu penyangganya seperti apa? Kembali lagi pasti ke bidang sumber daya alam. Katakanlah misalnya dari sisi pertanian, dari sisi peternakan dan sebagainya. Ya, jadi yang sangat diutamakan, yang sangat dibutuhkan pada saat ini, pertama dari masyarakat yang sering saya bertemu dengan masyarakat adalah bagaimana pemerintah ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang dimaksudkan adalah sekarang ini kan masyarakat ini lagi mencari-cari ini segmen-segmen apa yang mereka mau pegang. Nah, misalnya kadang-kadang kan berpikirnya mulai dari hal yang besar dulu. Saya harus punya ladang yang berapa puluh hektar misalnya. Padahal kalau diedukasi mereka harus bisa mulai dari hal yang kecil dulu. Atau misalnya saya harus punya kebun yang luas begini terus saya isi apa. Nah, kalau diedukasi misalnya kita punya segmen. Katakanlah misalnya nanti kalau IKN jadi menjadi penyangga untuk menyuplai pete misalnya. Nah, jangan cuma nanam petai 1-2 pohon udah nanam gitu. Nah, maksudnya kan kalau menjadi penyangganya harus dalam jumlah yang banyak gitu, karena biasanya kebutuhan-kebutuhan untuk diekspor katakanlah dalam tanda petik gitu ya, dikeluarkan dari daerahnya harus dalam jumlah yang banyak. Kalau sedikit kan nggak mungkin gitu. Jadi yang sering kita dapatkan seperti saya kembali ke
dapil misalnya, banyak tuntutan mereka untuk minta melakukan edukasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Kemudian juga memang di program pemerintah sedikit mungkin saya menyinggung terkait masalah pertanian. Kalau memang pertanian ini yang kita mau dorong untuk lebih menjadi prioritas, karena di dalam urutan RKPD hari itu saya lihat pertanian tuh nomor 4, nomor 1 pendidikan. Tapi juga saya sempat juga karena kemarin masih di Komisi 2 melihat juga bahwa anggaran untuk kepertanian itu tahun 2023 ini malah turun dari tahun 22 ya 22. Kalau dulu kan 100 berapa lebih, sekarang di bawah 100 gitu. Nah tentu ini juga harus menjadi perhatian kalau memang pertanian ini yang mau kita dorong untuk di Kalimantan Timur, mestinya dinas terkait itu mesti ada perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka. Terus terang sampai hari ini juga tidak di pertanian ini antara provinsi dan kabupaten kota belum punya database terkait masalah aset. Ya, jadi kita tidak tahu di kabupaten mana ada berapa alat pertanian, kemudian ini itu belum terkoneksi dengan baik. Ya, kemarin saya di Komisi 2 juga mencoba untuk mengitihi, kata orang Banjar itu, melihat apa sih yang menjadi kekayaan dari pertanian, maksudnya tuh aset yang bisa dikelola. Misalnya ada padi atau sawah, kemudian ada alat apa di sana. Sampai hari ini belum terkoneksi dengan baik. Ya, jadi penataan aset itu juga belum bisa kita lihat dengan baik. Jadi kalau memang pertanian ini yang mau kita dorong, ya mungkin ini juga yang membuat anak-anak muda kita juga kurang berminat di bidang pertanian ya. Karena apa? Teknologinya tidak update gitu. Ya mungkin masih menggunakan teknologi yang menggunakan otot. Mestinya kan kita sudah seperti di Cina sana, sudah menggunakan alat dan sebagainya. Nah mungkin itu sih yang saya lihat untuk di dapil saya, isu-isu yang terupdate artinya yang terkait salah satu saja masalah IKN sih. Tapi yang lain sebenarnya banyak gitu. Ya. Iya, baik. Pak Jauhar, ada tanggapan terkait hal ini? Tadi masalah sinkronisasi ini juga penting begitu ya lintas sektor. Seperti apa Pak Jauhar melihat? Saya sepakat dengan Ibu Ferry tadi yang menyebut bahwa memang koordinasi dan sinkronisasi antar unit, antar lembaga di pemerintah provinsi penting untuk dilaksanakan. Begitupun koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Apalagi dengan, ya lagi-lagi sekarang kita selalu berbicara itu isu IKN. Kenapa? Karena ya mau tidak mau ke depan, 2 atau 3 tahun ke depan, pasca apakah nanti setelah pemilu atau sebelum pemilu misalnya ketika jalan, tentu kita akan dihadapkan pada bagaimana ketersediaan data di Provinsi Kalimantan Timur. Ini kaitannya dengan RKPD 2023, bahwa seperti tadi disinggung oleh Prof. Aswin bahwa misalnya bagaimana kita tidak mungkin memaksa kelompok-kelompok milenial ini misalnya untuk bertani. Kita tidak bisa memaksa untuk kelompok-kelompok milenial ini untuk kemudian pergi berternak sapi, berternak apa yang cocok. Karena mereka akan hidup dengan dunia mereka. Mereka akan hidup dengan apa yang mereka idamkan, apa yang mereka cita-citakan. Tetapi kita akan melihat seperti apa yang di program prioritas di RKPD ini adalah misalnya penciptaan lapangan kerja dengan mendorong investor-investor, dengan mendorong investasi-investasi pada bidang itu. Kemudian ya lagi-lagi, tadi kalau bahasanya Prof. Aswin bahwa mungkin yang bekerja itu bukan lagi-lagi dia mendatangkan pekerja. Artinya lagi-lagi kita akan mengimpor orang lagi. Sementara di daerah kita sendiri masih ada pengangguran terbuka, apa seterusnya. Nah ini di sini pentingnya tadi disebutkan oleh Ibu Ferry tadi bahwa ketersediaan data terkait sebenarnya bagaimana potensi, bagaimana kebutuhan, bagaimana bagaimana daya dukung terkait pengelolaan yang akan kita jadikan program prioritas itu menjadi kemudian sangat penting. Dan ini saya yakin pemerintah provinsi sudah punya itu. Tinggal sekarang bagaimana mensinkronkan itu, bagaimana kemudian mendorong itu supaya ini menjadi big data. Tidak misalnya secara parsial. Betul seperti yang disebut tadi Prof. Aswin bahwa apa yang ada di pemerintah pusat, program pemerintah pusat misalnya dengan bagaimana penguatan program sosial, kemudian bagaimana pemulihan ekonomi sekarang, tentu mereka akan mengandalkan ke data-data big data ini. Nah, ini sekarang bagaimana kita memindahkan big data itu ke tataran provinsi. Bagaimana supaya sekarang kan kita
kantor kantor tanpa batas itu kan sekarang sudah mulai jalan. Propasuen bisa mengontrol Kalimantan Timur dari rumah, saya yakin dari situ. Tidak perlu lagi ke kantor untuk mendapatkan data-data untuk melakukan koordinasi, apalagi dengan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada yang mendukung kita. Nah, dengan adanya program prioritas yang ada di RKPD 2023, kita harapkan apa yang hashtag 2018 Kaltim Berdaulat bisa terwujud 5 tahun ini. Kan seperti itu. Kita tinggal 1 tahun. Sementara kesinambungan antara 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023 nantinya, 22 nantinya, kita akan melihat seperti apa itu menjadi satu kesatuan dengan satu lecutan yang saya sebutkan dari awal tadi, dengan satu lecutan tentang isu IKN. Kenapa? Karena isu ini jujur saja bahwa orang lain sudah berlomba-lomba ke titik nol IKN, sementara saya yakin ada beberapa warga Kalimantan Samarinda saja, termasuk saya, belum pernah melihat sebenarnya titik nol itu seperti apa. Orang sudah bercerita tentang titik nol di kita, bagaimana jalan ke sana, bagaimana apa, tapi kita masih membayangkan. Benar nggak? Karena bayangan saya, seperti Ibu Ferry tadi, bayangan saya titik nol itu, kalau kita mau ke titik nol, saya dari Kutai Barat lewat Resak harusnya lebih dekat. Harusnya lebih dekat, tapi sekarang ada nggak dari titik nol ini ke Resak sekarang sudah ada nggak di situ kemudian dibenahi? Saya yakin belum ada. Karena itu masih jalur perusahaan, itu masih jalur sawit. Sementara kalau Bu Ferry sudah menyebut daerah penyangga, itu masih dekat loh, masih 80 kilo. Itu masih Bogor. Kalau Jakarta sekarang. Tapi sampai sekarang itu belum tersentuh apa-apa pembicaraan. Yang selalu tersentuh itu masih seputaran titik nol itu. Sementara Presiden sudah berkemah di situ, apa di situ. Cobalah berkemah di Resa atau apa. Supaya ini lebih menarik kita lihat. Sehingga gambaran yang kita lihat itu utuh tentang bagaimana IKN itu. Bagaimana potensi Kalimantan Timur ini sebenarnya. Bisa masukkan juga nanti Pak, ini berkemahnya di Resa gitu. Presiden kapan-kapan mungkin. Baik, saya ingin ke Prof. Aswin. Ini seperti yang disampaikan Pak Jawar tadi, ini pada akhirnya memang upaya untuk mencapai target RPJMD masa pemerintahan Gubernur Isra Nur dan Wagub Hadi Mulyadi yang memang tersisa sekitar 1 tahun ke depan ini, begitu ya Pak Aswin. Ini bagaimana Pak? Apa saja mungkin yang masih belum tercapai dan targetnya bisa diupayakan tercapai pada akhir masa pemerintahan Gubernur ini nanti? Kalau kita mengevaluasi selama 3 tahun berjalan ini, itu memang gubernur ini hanya 5 bulan aja pada situasi normal sebenarnya. Masuk ke dalam itu pandemi dan saya menjadi kepala Bapeda sejak pandemi sebenarnya. Dari bulan Juli 2020 sampai sekarang belum berubah-ubah lagi. Jadi memang untuk mewujudkan yang lebih daripada yang direncanakan itu memang sulit ya. Karena ada refocusing, ada berbagai macam. Ditambah lagi dengan adanya program IKN ini memang kalau saya lihat agak aneh juga. Sampai sekarang ini masih kita yang disasar orang untuk menjelaskan IKN itu. Padahal sudah ada kepala otorita nih. Kepala otorita, wakil, tim transisinya sudah ada. Nah, saya menyarankan sebenarnya ini bisa secepatnya untuk melakukan sosialisasi. Ketika kita membahas tentang undang-undang IKN ini, saya sudah bilang begini Pak, jangan sampai IKN itu gemerlap, di sekitarnya nih gelap. Oleh karena itu perlu kita masukkan di dalam undang-undang ini, bagaimana konektivitas dengan Kutai Barat, konektivitas dengan Berau, konektivitas dengan seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini, dan didukung dengan dana untuk afirmasi lah buat mereka ini supaya jangan sampai ini kumuh semua nanti di sekitarnya. Nah, cuma kan namanya pemerintahan yang sekarang ini walaupun sudah bertanda tangan nih, kami nih semua membahas tentang struktur organisasi itu bermalam-malam sampai capek, tanda tangan sudah sepakat semuanya bahwa struktur otorita IKN itu ketua, wakil ketua, manajer senior, sekretaris, dan satuan anti korupsi. Yang keluar seminggu kemudian apa? Dibentuk deputi-deputi. Kan padahal kita sudah capek ini membahas ini nih. Nah, jadi menurut saya sebenarnya kalau kita konsisten dengan apa aspirasi masyarakat yang banyak, saya kira mudah saja untuk dilakukan. Nah, cuma gini Pak,
saya pengalaman dulu waktu kami sama Pak Isran tuh menjadi penyuluh pertanian, Pak. Jadi penyuluh pertanian spesialis di Kalimantan Timur ini, kami itu mengkampanyekan jagung manis itu loh, Pak. Banyak jagung manis diproduksi, tapi tidak ada yang beli. Lalu dijual mereka lah ke kantor kami, mau tidak mau kita harus mengganti apa mereka itu. Nah, kita merencanakan ada IKN ini, sudah kita usahakan bagaimana kita memberi contoh di sekolah darat, bagaimana cara menanam cabai yang baik, cara menanam tomat yang baik dengan plastik, itu sudah kita beri contoh. Memang. Kalau saya kira kalau sudah datang nanti memang banyak orang betul apa cerita tentang IKN ini, walaupun SoftBank sudah mundur, investor lain sudah mundur dan sebagainya, dengan patungan rakyat semua dibangun ini, maka itu akan datang sendirinya, Pak. Apa-apa yang tadi keperluan aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh Ibu Peri, itu saya kira langsung itu akan muncul sendirinya nanti. Kemudian perlu diketahui juga kenapa menurun tuh, Bu. Ini memang aneh, saya SIPD yang baru direvisi ini, itu tidak ada lagi memberikan peluang kepada pertanian untuk menyediakan pupuk, menyediakan bibit dan sebagainya, itu tidak ada dalam SIPD itu. Yang ada tuh petani kita melakukan inspeksi pengawasan terhadap benih, pengawasan terhadap pupuk. Jadi sama dengan zaman zaman Marhen itu zaman Orde Lama itu, nama dinas pertanian itu namanya inspektor pertanian namanya. Jadi kita itu di provinsi ini jadi inspektorat pertanian sebenarnya, bukan lagi seperti yang kemarin tuh kita beri contoh, kita bagi pupuk, kita bagi bibit, kita beri KUT gitu. Ini enggak lagi. Jadi saya lihati keputusan menteri yang baru ini, itu adanya di kabupaten kota yang seperti dulu itu kita mengawasinya, bibit ini sudah betul tidak sampai di sana, bibit ini sudah kualitasnya cukup enggak. Itulah yang kesulitan untuk memasukkan ke dalam perencanaan. Jadi kalau misalnya itu mau kita tingkatkan lagi, sebenarnya bisa saja, tidak ada masalah. Bentuknya memang hibah dan sebagainya, bentuk-bentuk seperti itu saja kepada kabupaten kota. Dalam bentuk bantuan keuangan bisa kita lakukan. Nah, perlu diketahui kalau yang berkaitan dengan tadi aset, memang kalau kita buka saja semua renstra di Dinas Pertanian itu sudah ada semua. Dia punya aset ini, aset ini. Tapi yang ada di tangan mereka itu bukan aset mereka, ada data namanya. Data luas lahan, pertanian di kabupaten ini, ada. Cuma itu bukan aset mereka, aset masyarakat, aset orang lain. Berapa traktor dan sebagainya itu hitungannya ada, tapi tidak merupakan aset yang mereka bisa pelihara. Mereka juga tidak bisa mengoperasikan itu. Nah, oleh karena itu mungkin pendataan ini yang sedang kita susun dengan satu data Indonesia, yang di Bapeda juga ada One Data, One Map dan sebagainya itu. Kita melakukan pendataan itu saja, tapi kalau untuk menjadi aset dari pemerintah tidak mungkin, karena bukan milik kita. Iya. Saya kira seperti itu bentuknya. Mudah-mudahan cocok nih apa yang saya sampaikan. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Publika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika mengenai mencermati RKPD Kaltim 2023. Kami lanjutkan perbincangan ini, saya ingin ke Pak Jauhar. Pak Jauhar, tadi sudah banyak hal dipaparkan begitu oleh Prof. Aswin, Kepala Bapeda Kaltim, terkait dengan isu strategis, kemudian juga prioritas untuk dijalankan, dilaksanakan yang tertuang juga di RKPD. Lantas kemudian ini tantangannya melihat situasi global saat ini pun juga perlu perhatian luar biasa begitu, kondisi dunia yang sangat dinamis saat ini. Bagaimana Pak Jauhar melihat kesiapan Kaltim juga menghadapi perubahan situasi global dengan perwujudan dari RKPD 2023 ini yang tentunya menjadi amanah untuk dijalankan, dituntaskan? Oke,
mau tidak mau kita harus mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan kan tentu ada 2 tantangan, eksternal dan internal. Nah, ketika kita berbicara mengenai tantangan eksternal hari ini, Kaltim akan mendapatkan itu secara luar biasa. Kenapa kita katakan secara luar biasa? Yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Aswin, yang pertama kewenangan provinsi kan terbatas semenjak kemarin Undang-Undang Otonomi Daerah terbaru saat itu, di mana banyak kewenangan-kewenangan yang ada harusnya di provinsi sudah mulai dipindahkan ke kabupaten kota atau bahkan ditarik ke pemerintah pusat seperti itu. Nah, kemudian belum lagi saat ini tentang bagaimana keterbukaan, bagaimana sekat-sekat yang ada di dalam provinsi itu sudah sangat terbatas pula, sudah sangat tidak ada, bahkan orang-orang dari luar bisa melakukan investasi, bisa melakukan aktivitas di Kaltim tanpa kontrol dari pemerintah Kaltim. Itu bisa kita lihat, dan saya yakin Prof. Aswin punya data itu, bisa mengetahui itu, bahwa dengan keterbukaan, dengan bagaimana kebebasan daripada yang ada hari ini, pemerintah juga dibutuhkan atau dituntut untuk bekerja keras dalam mengolah, dalam mencoba membuat benteng, dalam membuat pertahanan diri sendiri. Mengapa kemudian di RKPD kalau kita lihat dari 6 program prioritas itu, hampir semuanya adalah bagaimana penguatan lokal, bagaimana penguatan yang ada di pemerintah lokal. Kenapa itu menjadi sangat penting? Karena ya perkembangan zaman, apalagi pasca pandemi ini, kita tidak tahu berapa sebenarnya. Saya sampai hari ini belum bisa mendapatkan, atau kita belum bisa menelusuri berapa sebenarnya warga negara asing yang masuk di Kaltim 2020 ke 2022. Data itu penting bagi kita sekarang, karena pasca kita tinggal di rumah selama 2 tahun ataupun sangat terbatas aktivitas kita, berapa orang sih yang sudah masuk di Kaltim sebenarnya? Atau berapa orang sih masyarakat Kaltim yang sudah keluar dan tidak kembali? Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah potensi bagi Kaltim, ini akan menjadi sebuah modal dasar bagi Kaltim dalam membangun fondasi baru. 2022 ke 2023 sebagai awal ataupun sebagai new normal misalnya, itu membutuhkan fondasi baru bagi kita. Yang tadi ada beberapa perubahan dalam sosial ekonomi masyarakat, ada beberapa perubahan dalam pola interaksi masyarakat, ada beberapa perubahan dalam bagaimana mengolah bisnis, dan yang paling utama adalah ada beberapa perubahan dalam konteks kebijakan publik. Seperti tadi, yang salah satu program terakhir itu adalah bagaimana memperbaiki restrukturisasi, reformasi birokrasi dengan new normal. Itu kan tentu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena di dalam program itu, di dalam aktivitas kegiatan itu, tentu dia tidak lagi akan menekankan pada penggunaan paper base, tapi dia akan lebih banyak kepada digital digital pelayanan publik service. Tentu ini membutuhkan perubahan-perubahan, dan ketika mulai kita mohon maaf misalnya ketika unsur birokrasi kita masih mau hidup di era nyaman sebelum 2020, tentu akan sudah mulai terpinggirkan di era 2023 nanti ke depan. Karena semakin hari dengan adanya penyatuan satu sistem data, satu pola koordinasi, satu semua, tentu ini akan ada pada sebuah kontrol yang kuat dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan baik. Kenapa? Karena RKPD, berhasil tidaknya RKPD 2023 tentu harus mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten kota. Betul, pemerintah provinsi punya program RPJMD. Tapi RPJMD ini akan mampu terwujudkan. Ini kan RPJMD Kaltim, bukan RPJMD yang ada di Samarinda saja. Tapi dia akan ada pada 10 kabupaten kota di Kaltim. Itu akan dinilai 2023 100% atau bagaimana setelah bisa terlaksanakan di di semua kabupaten kota. Dan ini tentu ada tanggung jawab Ibu Ferry di sini. Bagaimana Bu Ferry kemudian mencoba berkoordinasi dengan Prof. Aswin dan jajarannya kemudian untuk mencoba mewujudkan pola rencana ini menjadi sebuah action, bukan cuma rencana. Karena saya yakin kalau kita berbicara tentang rencana ini akan menjadi matang. Tapi jangan sampai kemudian ini matang dan tidak pernah diolah. Sekarang kita tinggal bagaimana mengolah dan mematangkan dan menjadikan masak daripada rencana ini. Baik, Bu Ferry, langsung saja tanggapannya gimana, Bu? Baik, jadi
mungkin ekspektasi terhadap kami sebagai lembaga wakil dari masyarakat itu selama ini yang masih seperti pandangan yang dulu bahwa kami punya otoritas yang cukup mendominasi seperti itu ya. Tapi hari ini kami di lembaga perwakilan masyarakat itu sudah tidak seperti itu lagi. Nah, di pemerintahan sendiri juga kan terjadi pergeseran. Kalau dulu cukup kami dengan Pak Aswin Bapeda, kita yang merancang. Tapi hari ini saya dengan Pak Aswin merancang itu belum tentu goalnya itu sampai. Ya masih ada satu hal lagi terkait masalah keuangan, sistem pembelanjaan. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan Pak dosen. Jadi itu yang membuat akhirnya seolah-olah kita ini dalam hal berbicara masalah budgeting itu tidak tersampaikan seperti itu. Mungkin Pak Prof juga sudah paham tentang itu dan mengakui itu ya. Jadi Pak Prof juga kalau dulu kan, karena saya terus terang mengalami seperti Pak Prof juga beberapa masa ya di legislatif gitu. Kalau dulu memang kita dengan Bapeda itu sangat tinggi ekspektasi kita untuk sebuah program begitu. Tapi hari ini ya mungkin ya itu artinya kita punya cita-cita tapi ketercapaiannya itu mungkin yang tidak bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian saya menyinggung sedikit tentang RKPD 2023. Dengan kondisi-kondisi terakhir ini di mana nilai ekspor kita yang cukup bagus ya dari migas dan sebagainya, walaupun karena saya lihat di dalam RKPD kemarin kan migas kita turun, tapi hari ini sebenarnya naik Pak, naik untuk nilai ekspor kita ya. Jadi kita juga merasakan imbasnya, Pertamax naik dan sebagainya seperti itu. Nah, saya melihat bahwa dari sisi dana transfer kita itu semakin menurun, cuma 4 triliun lebih. Yang dulu kita dapat transfer sekitar 5 sampai hampir 6 ya. APBD kita 2023 diprognosis itu hanya 11 triliun sekian. Nah, mestinya ini perlu mungkin besok di Musrembang perlu kita menggali lagi Pak. Karena masa sih ekspor kita naik, misalnya ini minyak, gas, batu bara kita kan luar biasa naik. Bahkan sawit kita juga kemarin hari ini juga begitu. Nah, apakah angka pendapatan ini, karena saya udah terbiasa di Komisi 2 Pak cari duitnya gitu. Jadi angka pendapatan ini mesti mungkin perlu ditinjau kembali untuk prognosis ini. Kan lumayan juga bisa menambah program-program kita lagi. Ini untuk belanja modal aja kita cuma 1,7 T Pak. Bayangkan Sekaltim, bayangkan Sekaltim belanja modal saja cuma 1,7. Ya mau sampai di mana gitu ya untuk Kaltim. Ya mungkin itu sih yang ingin saya tambahkan. Ini waktu kita terbatas Pak Aswin, mungkin sekaligus juga sebagai closing statement menutup membungkus perbincangan kita sore ini, silakan Pak. Ya, kapasitas real kita memang sedikit saja Bu, tidak banyak memang. Ya 1,7 itulah yang kita hitung 1,750. Iya. Jadi duit kita tuh sebenarnya cukup lumayan nih, 11,432 lah kita hitung. Tetapi mandatori dari pusat itu 20% pendidikan, 15% kesehatan, ini, tambah belanja pegawai, belanja lain-lain yang memang wajib mengikat, itu tinggal 1,7 itu aja lagi yang bisa kita kelola dengan baik. Itu masih lumayan Pak dibandingkan misalnya kabupaten kita ada yang cuma 10 miliar, ada yang 400 miliar, Balikpapan itu 400 miliar. Kalau dibayarkan ke jembatan lahan jembatan Pulau Balang itu 381 habis duitnya. Habis. Ya, makanya saya kira sekarang ini kita sudah diambil alih sebenarnya oleh sistem. Jadi sistem informasi manajemen kita itu kan berkait dengan KPK, berkait dengan BPK, berkait dengan polisi, berkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dalam mengambil keputusan, misalnya sekarang ini mulai rancangan teknokratik, rancangan awal, rancangan akhir, nanti penetapan, 5-5-nya tuh harus masuk dalam SIPD, di dalam konsepnya itu. Jadi mereka sendiri itu sudah melihat dari awal ada perkembangan perubahan-perubahan dari perencanaan itu.
Nanti setelah ini kan KUA PPAS. KUA PPAS timbul kesepakatan nanti. Setelah KUA PPAS jadilah dia rancangan awal untuk RKA, kemudian buat DPA jadi RAPBD itu sudah melalui 9 tahapan, Pak. Perubahan itu semua tercatat di dalam situ. Kenapa ini berubah? Ini ada kesepakatan di sini, ada negosiasi di sini, ada pembicaraan pimpinan dewan dengan ini, ada ini masuk semua di situ. Iya. Notulennya saya kira Baik. inilah yang menyebabkan kita semua merasakan ada perubahan yang mendasar dan kita harus siap itu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aswin, Kepala Bapeda Kaltim, Ibu Feridiana Hurapuang, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Bapak Dr. Jauhar Barlian, akademisi Visip Unmul, untuk perbincangan yang luar biasa, insightful kalau kita bisa sebutkan sore hari ini begitu Pak ya. Dan mudah-mudahan ini pelaksanaan Musrenbang 2022 tanggal 20 April nanti bisa berjalan dengan lancar begitu ya Pak. Untuk tentunya program-program yang bisa dicapai nantinya di 2023 untuk pembangunan di Kalimantan Timur dan juga kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Sampai di sini pemirsa Publika sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Salam sejahtera.